Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 5021051. Saya dari kelas 4B dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Baiklah, di sini saya akan menginterview salah satu guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di SD Negeri Karyadadi, Kecamatan Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sudah bersama dengan Ibu Tria dari SD Negeri 2 Karyadadi. Sebelumnya mohon maaf Bu, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Ibu Triati. Ibu mengajar di kelas 1 di SDN Karyadadi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Baik Bu, kita mulai terlebih dahulu interviewnya. Apakah Anda sudah memahami tentang kurikulum Merdeka? Bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini kan kurikulum yang baru diterapkan di SDN Karyadadi ini. Pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Perbedaan apa yang mendasar menurut Anda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Ya, kalau perbedaan yang mendasar dari kurikulum 2013 atau yang diterapkan sebelumnya dengan yang sekarang ini, itu tadi yang terkait dengan proses pembelajaran. Itu kalau yang kurikulum Merdeka lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian ada P5-nya kalau di kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum sebelumnya itu nggak ada. Itu sih yang paling menonjol. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Enggak sih, seperti itu. Apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Berjalan 1 tahun. Kalau tidak, apakah Anda tahu kira-kira kapan akan diberlakukannya di sekolah Anda? Sudah berjalan. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insiden apa yang Anda dapatkan? Kalau banyak itu berapa ya, nggak kehitung kan, lebih dari 5 kali yang jelas ya. Ada yang tingkat kabupaten. Sebenarnya kalau hari ini ibu ini tidak berangkat ke Palembang, harusnya yang ini sama Pak Pijar itu harusnya ibu yang berangkat, tapi karena kondisi lagi hamil jadi diwakilkan sama Pak Pijar. Tingkatnya sementara ini masih kabupaten. Kalau tidak, apa alasan apa yang menjadi kendala? Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas Anda? Implementasinya, kalau ini proyek kan P5 ya, itu sudah diterapkan di kelas 1. Kemarin antara semester 1 dengan 2 itu beda proyek P5 nya yang temanya yang diambil. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Kalau di semester 1 kemarin temanya mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Kalau semester 2 ini mengambil tema kewirausahaan untuk proyek P5-nya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Profil pelajar Pancasila ini kan ada 6. Pertama itu kan ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu selalu diterapkan di kelas, terutama pada saat mau belajar, yang sudah belajar itu doa itu ya. Kemudian yang kedua, gotong royong itu dilaksanakan, contohnya seperti piket itu juga dilaksanakan. Kemudian mandiri, mereka belajarnya itu secara mandiri itu diterapkan. Hampir semua dari 6 dimensi ini semuanya diterapkan. Ada
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, integritas, wawasan global, kemudian ada satu lagi kreatif dan bernalar kritis. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya setelah melaksanakan kurikulum merdeka ini, siswa ini mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya akan ada siswa kan yang menonjol di bidang olahraga misalnya, ada juga yang menonjol di bidang matematika, ada juga yang menonjol di bidang misalnya mereka itu melukis, itu mereka lebih terarah lagi karena kita proses pembelajarannya mengarah kepada karakter tersebut. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Kalau kurikulum merdeka ini, kalau kelas 1 ini Ibu rasa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya kan ada siswa ini yang dia menonjol di bidang olahraga, tapi dia tidak menonjol di misalnya pembelajaran matematika, itu berarti dia kan diarahkan ke yang olahraganya. Kemudian kalau misalnya menonjolnya di bidang melukis, berarti dia diarahkan sudah masuk ke ini sih, sesuai dengan kebutuhan. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Interaksinya malah lebih dekat karena pendekatannya lebih intens antara guru dengan siswa ini. Jadi lebih lebih terarah lah siswanya ini, menonjolnya di apa, dia karakteristiknya seperti apa, siswanya lebih dekat dengan siswa. Apakah sebelum mengajar Anda mengkaji CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ini mungkin merangkai apa maksudnya? Kalau CP, ATP sama tujuan pembelajaran sudah ada. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar ini kalau dulu disebutnya LPT. Nah, kalau dalam kurikulum merdeka ini sekarang disebutnya modul ajar. Jadi apa yang dilakukan di selama proses pembelajarannya tertuang dalam modul ajar. Apakah Anda membuat RPP ke-13 atau modul kurma sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG, kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau untuk modul ajar di kurikulum merdeka ini, kami mengutip dari apa yang sudah ada di Kemendikbud, tetapi ada beberapa yang sudah kami kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tapi belum semuanya, ada beberapa yang sudah dikembangkan sendiri. Bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad ke-21 di dalam modul yang Anda buat? Kalau dalam modul yang sudah dikembangkan, kemarin unsur literasinya di situ ada bacaan ini Mas. Kemudian kalau di HOTS ini di LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik atau di latihan itu ya. Kalau di P5-nya dengan keterampilan ini mereka ini kalau di kegiatan P5 di semester 1 itu karena temanya Bhinneka Tunggal Ika, jadi mereka belajar tentang perbedaan baik suku, agama, kemudian ras dan segalanya itu di semester 1. Kalau semester 2 ini mengambil tema wirausaha, itu anak-anak membuat gantungan kunci dengan memanfaatkan bahan limbah tutup botol. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Hambatan dalam pembuatan modul karena keterbatasan waktu, itu hambatannya sih untuk membuat modul yang sesuai dengan karakter peserta didik. Kalau sekarang itu hambatannya gitu. Apakah Anda adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Apakah sekolah Anda adalah seorang penggerak?
Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, kalau sekolah ini sekolah berat. Kalau untuk kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa, yang sudah menjalankan program-program sekolah penggerak yang sudah menerapkan kurikulum merdeka khususnya kelas 1 dengan kelas. Apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal kegiatan pembelajaran itu sebelum mulai proses pembelajaran itu ada yang kalau di kurikulum merdeka ini ada yang namanya penilaian diagnostik. Ini untuk menilai apa itu siswa itu kemampuannya di mana gitu. Nah, jadi sebelum pembelajaran dinilai dulu dengan penilaian diagnostik, kemudian selanjutnya pada saat proses pembelajaran ini tentunya ada beberapa kegiatan seperti berdoa, kemudian ada beberapa ice breaking, kemudian ada apa ya, semacam pertanyaan tematik gitu untuk ditujukan ke siswa. Model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Kalau model yang biasa digunakan itu ada model pembelajaran berbasis learning atau BL dengan PJBL, itu yang biasa digunakan sama Discovery Learning. Apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Ada buku dari Kemendikbud, kemudian ditambah dengan LKS. Media apa saja yang Anda pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media banyak, ada kemarin itu yang sudah dipakai, ada papan waktu, kemudian papan huruf untuk kelas 1 ya. Kemudian ada juga yang saya buat sendiri dari Canva, itu ditampilkan di proyektor di kelas. Aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Refleksi. Bentuk penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Ada 3 ya, penilaian diagnostik namanya, kemudian sumatif, dan penilaian informatif. Apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Sejauh ini nggak ada hambatannya. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Sebelum proses pembelajaran, penilaian diagnostik, kemudian setiap akhir bab dan akhir semester. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soalnya disesuaikan dengan apa yang menjadi karakteristik peserta didik, kemudian dibuat kisi-kisinya, ini ya, baru jadi soal sesuai dengan karakter.